mobil teman-teman dalam kondisi jalan, tiba-tiba dia mati di tengah jalan. Ya, kira-kira faktornya apa? Lah, ini saya kemarin mengalami ya mogok yang kali pertama itu karena koilnya panas ya. Saya sudah menduga ke arah sana. Mengapa? Karena sebelumnya koil saya itu sudah bermasalah dan sempat saya langsung tidak masuk ke termostatnya, tetapi langsung ya dipotong arusnya, dan itu tidak ada masalah untuk di mobil tua tanpa termostat. Nah, karena saya itu panas, maka saya berhenti, tidak ngotak-ngatik apa-apa. Saya ngerokok satu batang. Setelah itu mesin saya hidupkan kembali dan cek screen. Ya, itu berarti tandanya koilnya mati. Dan ketika teman-teman dalam kondisi seperti itu, jangan panik, tonton video ini sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Fatoni, restoran otomotif yang akan memberikan tips dan trik bagaimana mengatasi mobil tua teman-teman. Nah, tentunya saya ini mau membagikan pengalaman yang kemarin saya alami, berkendara di malam hari tiba-tiba mobil mati. Nah, saya cek, saya buka kap mesin, ternyata koilnya panas. Nah, ini adalah praduga pertama saya untuk mengatasi sebelum saya memegang semua komponen yang ada di kap mesin. Maka saya merokok, saya santai ngobrol sama nyonya gitu ya. Setelah habis satu batang rokok, kemudian saya nyalakan cek screen, dan itu mobil sudah berjalan kembali. Berarti tanpa perlu ngecek lagi, kondisi koilnya ini sudah tidak bisa mengisi dengan baik, tidak bisa menyimpan arus listrik ya. Tentu ini akan merembet kemana-mana. Akhirnya sampai di pertengahan perjalanan kondisi merebet. Lah, ini pasti arus listrik itu sudah masuk ke busi. Karena tidak stabil gitu ya, mungkin terlalu besar kondisi arus listriknya, karena tiba-tiba dia berebet, tiba-tiba dia kenceng dengan sendirinya. Nah, itu efeknya businya juga mati. Akhirnya setelah saya periksa, busi mobil saya itu mati dua. Nah, karena hal yang terbaik untuk mengatasi busi mati ya teman-teman, itu langsung diganti saja keempat-empatnya jika memang ada dana. Tapi kalau memang dananya tidak ada, nah teman-teman hanya bisa ngecek busi yang mati. Bagaimana cara ngecek busi yang mati? Nah, teman-teman tinggal narik saja ya kabel businya ini dalam kondisi hidup. Tetapi hati-hati teman-teman, ketika teman-teman di kondisi mobil tua itu biasanya kabel businya itu bocor. Nah, kalau kabel busi itu bocor, ada arus listrik yang bocor. Nah, kalau itu sampai tersengat di tangan teman-teman, ya arus listriknya itu cukup besar teman-teman. Jadi hati-hati ya, hati-hati. Maka dari itu teman-teman bisa menggunakan sarung tangan yang ada isolator listriknya, atau pakai tang lah ya. Nah, atau pakai apapun yang melindungi teman sehingga teman-teman tidak tersetrum di sana. Nah, setelah kondisi tangan teman-teman aman ya, baru ditarik ya. Ketika ditarik itu mesinnya ginjal ya, itu berarti businya hidup. Nah, dimasukkan kembali sampai dicek sampai ke semua businya. Nah, mana kondisi busi yang ketika ditarik ya, kondisi mesin itu tidak ginjal ya, tidak ada perubahan. Ketika ditarik itu tidak ginjal ya, itu berarti businya mati. Mengapa? Gini ya, berarti dia tidak bersumbangsi atas perputaran mesin ya. Kenapa? Karena ditarik kan dia tidak ada perubahan. Nah, berarti dia ketika nancap pun dia sudah tidak ada memberi sumbangsih apapun kelistrikan di mesin. Nah, tapi bedanya kalau itu ditarik dan mobil jadi ginjal, ya berarti dia memiliki sumbangsih besar kelistrikan di mesin tersebut. Nah, itu berarti kondisi businya
hidup. Jadi cirinya ketika ditarik itu tidak ginjal, mati atau lemah. Nah, kalau ditarik ginjal businya itu berarti kondisi businya bagus. Lah itu tinggal dicek saja teman-teman. Semua busi kalau di mobil teman-teman 3 silinder berarti 3 busi, yang 4 silinder berarti 4 busi dan seterusnya. Nah, teman-teman tinggal ngecek saja di situ mana yang kondisi businya mati. Lah ini ada kaitannya dengan koil tadi. Nah, maka dari itu teman-teman ketika ada sedikit trouble di spare partnya, ya itu segera diatasi. Ketika tidak diatasi karena alasannya ini bisa jalan, ini masih berfungsi dengan normal, hati-hati teman-teman. Seperti kondisi saya kemarin, akhirnya karena koil gitu ya, sampai businya ikut mati karena arus listrik tidak stabil. Itu akan terjadi ke semua komponen spare part yang saling berkaitan satu sama lain. Nah itu akan merembet ke sana. Maka dari itu tuh teman-teman, sering kali ya kerusakannya apa ketika diservis lebih banyak. Nah itu bukan mekaniknya yang membohongi teman-teman, karena memang kondisinya seperti itu. Ya, walaupun ada beberapa oknum yang kerap kali ya melakukan itu, tetapi tidak semuanya ya. Maka dari itu teman-teman harus ngecek kalau itu memang bermasalah segera diatasi kalau memang punya uang, kecuali kalau teman-teman lagi nggak ada dana, nggak ada budget untuk memperbaiki. Nah itu konteksnya lain lagi. Nah tapi kalau teman-teman ada budget ya harus segera ditangani biar tidak ke spare partnya yang lain. Nah, kalau sampai ya spare part yang bermasalah itu fungsinya tidak berfungsi dengan normal, maka yang satu jaringan dengan spare part itu ikut mengalami kerusakan atau trouble diakibatkan dari komponen yang tidak berfungsi tadi. Ya, itu saja yang bisa saya bagikan. Semoga saja teman-teman bisa mendapatkan pengalaman atau ilmu dari pengalaman yang saya alami. Ya, jadi jangan sampai itu terjadi kepada teman-teman. Cukup terjadi pada saya karena saya memang ingin belajar. Ya, ketika ada trouble begitu bukan saya mengeluh, tetapi saya bersyukur ya karena nanti di balik permasalahan-permasalahan itu saya dapat pengetahuan baru, saya dapat ilmu baru yang nanti bisa saya bagikan, saya terapkan ke dalam kehidupan saya, dan syukur-syukur bisa dirasakan oleh teman-teman semua subscriber setia kanal ini. Cukup sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif. Sorry, it's DJ.